Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurfara Setiawan dengan NIM 19121095 dari Prodi Sistem Informasi. Saya berasal dari Kalimantan Utara, tepatnya di Kota Tarakan, dan usia saya sekarang adalah 22 tahun. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UAS kepemimpinan dengan poin-poin sebagai berikut. Yang kedua, seandainya saya menjadi seorang pemimpin di sebuah bisnis, pertama-tama saya akan membuat bisnis model kanvas atau disebut juga dengan BMC. Kemudian saya membuat rencana atau planning kapan dan di mana bisnis ini akan saya terapkan dan mulai. Dan selanjutnya saya akan mencari orang yang bisa diajak kerjasama dengan saya dan memulai bisnis tersebut. Saya mulai memberikan motivasi agar supaya karyawan-karyawan saya akan lebih semangat lagi kerjanya dan tidak lupa memperhatikan karyawannya, dibimbing dan membuat acara sekali-sekali untuk karyawan saya. Karena mereka juga manusia dan butuh untuk rehat sejenak supaya agar lebih produktif. Saya juga akan memberikan apresiasi kepada karyawan yang telah membantu dan bekerja keras dan mempercayai saya sebagai pemimpin yang terbaik di bisnis perusahaan yang saya bangun. Dan yang ketiga, bisnis yang saya bangun tersebut akan saya berikan nama Raswan. Alamat di Kalimantan Utara, Tarakan, dengan jenis usaha menjual jasa air bersih seperti perusahaan PDAM atau disebut juga dengan perusahaan daerah air minum. Kenapa dengan Raswan? Raswan mengandung dari nama saya juga, dan Wan itu adalah nomor satu dan harapannya untuk menjadi yang terbaik di tempat asal saya membangun bisnis perusahaan tersebut. Dan yang keempat, visi, misi, dan strategi saya sebagai seorang pemimpin adalah sebagai berikut. Yang pertama, visi. Visi saya yang pertama adalah menjadikan perusahaan ini dapat direspon dengan baik oleh pembeli atau pelanggan. Yang kedua, menjadi perusahaan air bersih terbaik di Indonesia. Dan selanjutnya misi. Dan misi saya yang pertama memberikan layanan terbaik kepada pelanggan sehingga banyak yang menjadi pelanggan tetap. Dan yang kedua, menawarkan keunggulan perusahaan air bersih dari segi kualitas yang dihasilkan oleh perusahaan untuk menambah nilai keyakinan dan kepercayaan pelanggan. Dan yang terakhir, menciptakan peluang pasar yang potensial di Indonesia. Dan strategi saya adalah karena di tempat saya itu kurang dalam produksi air bersihnya dan tidak ada sungai besar, dan itulah di tempat saya itu ada potensi untuk membuat bisnis ini untuk lebih baik dengan membuat embung atau enggak seperti waduk kecil gitu. Nah, jadi kita mengandalkan air hujan untuk dan kita akan olah lagi dan kita kasih kapori dan lain-lain, dan kita akan memberikannya kepada pelanggan dan kita tetap akan menyaring air hujan tersebut. Jadi kami juga mengambil dari air sungai, tapi karena sungai terbatas dan makanya kita mengandalkan air hujan dan membuat embung. Dan antisipasi juga karena tempatnya juga sering kemarau ya, istilahnya potensi hujan itu juga dikit. Jadi gitu loh. Hujan dikit, jadi kami mengandalkan embung itu untuk menampung air hujan yang benar-benar bersih dan bebas dari limbah pabrik. Dan selanjutnya yang kelima adalah pertama-tama saya akan membuat BMC atau disebut juga bisnis model canvas dan planning yang matang dan jelas. Mencari banyak koneksi di berbagai perusahaan untuk bisa diajak kerjasama, mempunyai kemampuan dalam mencapai tujuan bersama perusahaan, sering berkomunikasi secara profesional dan jelas. Dan yang keenam, untuk gaya kepemimpinan yang akan saya pakai adalah pendekatan perilaku, behavior approach. Mengapa? Karena papa saya bilang seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang memiliki karisma yang baik di first impression, pandangan pertama terhadap anak buahnya atau bawahannya. Contohnya papa saya yang memenangkan penghargaan BUMD terbaik di tahun 2022 Top Bisnis pada hari Rabu tanggal 20 bulan 4 2022 di Dian Ballroom Hotel Raffles Jakarta. Dengan tanpa adanya karisma yang baik papa saya terhadap anak buah atau bawahannya, mungkin penghargaan itu tidak akan tercapai karena
Itu semua juga kerjasama dan membutuhkan perilaku yang sangat baik terhadap anak buahnya, itu sangat berpengaruh sekali terhadap seorang pemimpin. Dan selanjutnya yang ketujuh, pertama-tama saya akan membangun komunikasi yang jujur dan terbuka. Contohnya seperti saat sewaktu diskusi atau rapat kepada karyawan saya, membiasakan open minded atau terbuka dan jujur saat berbicara atau mendengarkan keluh kesah pada karyawan supaya mengurangi masalah internal dan eksternal yang akan muncul. Mengajak liburan bersama atau membuat acara kantor perusahaan, membuat tujuan dengan keseluruhan, mengetahui target yang ingin dicapai dengan jelas, dan memotivasi karyawan supaya agar lebih semangat dan produktif. Dan yang kedelapan, menjaga komunikasi, kemudian menerapkan keterbukaan, selanjutnya melakukan evaluasi, dan yang terakhir mengambil keputusan bersama. Dan yang terakhir, yang kesembilan, menyesuaikan strategi pemasaran dan menggunakan sosial media atau sering membuat promosi di sosial media tersebut sesuai perkembangan zaman, inovasi, dan memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan. Oke, sekian hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.